bisa kedengaran suara Rizka Bapak Ibu? Bisa, Rizka. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu kurikulum dengan materi konsep evaluasi kurikulum. Perkenalkan, nama saya Rizka Dila Nasution dan saya akan mempresentasikan materi kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum, di mana menurut Omar Hamalik pada tahun 2008, evaluasi merupakan suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Kemudian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sehingga evaluasi kurikulum adalah suatu proses untuk mengecek keberlakuan kurikulum yang harus diberlakukan ke dalam 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua, evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum atau proses pembelajaran yang meliputi metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi terhadap efektivitas, baik efektivitas waktu, tenaga, dan biaya. Dan yang keempat, evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Yang kedua yaitu fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu perbaikan, di mana fungsi kurikulum berfungsi sebagai perbaikan, yaitu untuk memperbaiki isi program, pelaksanaan, dan evaluasi itu sendiri. Di samping itu dapat digunakan untuk dasar pengembangan kurikulum yang akan datang. Yang kedua, penempatan, yaitu sebagai acuan untuk melihat hasil pembelajaran dari peserta didik sehingga kita dapat memetakan mereka dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, penyebaran, yaitu untuk hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan secara merata dan menyeluruh di setiap jenjang wilayah. Dan yang keempat, penelitian dan pengembangan, yaitu untuk melihat dampak perubahan yang terjadi setelah kurikulum tersebut digunakan. Selanjutnya yaitu konsep evaluasi kurikulum, di mana konsep evaluasi kurikulum itu sendiri terdiri menjadi 10 konsep, yaitu yang pertama konsep Taylor, di mana konsep ini dibangun atas 2 dasar pemikiran. Yang pertama, evaluasi ditunjukkan pada tingkah laku peserta didik. Yang kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kurikulum dan sesudah melaksanakan kurikulum. Yang kedua, konsep berorientasi pada tujuan, di mana konsep ini dianggap lebih praktis untuk mendesain dan mengembangkan suatu kurikulum karena menentukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang diukur. Kemudian konsep pengukuran, di mana dalam pengembangan kurikulum model ini telah diterapkan untuk mengungkap perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Yang keempat, konsep kesesuaian, di mana konsep ini memandang evaluasi sebagai suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Yang kelima, konsep evaluasi sistem pendidikan, di mana konsep ini menitikberatkan evaluasi pada 2 hal pokok, yaitu description dan judgment. Dalam konsep ini, evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara satu kurikulum dengan kurikulum lain yang dianggap standar. Selanjutnya yang keenam, konsep Alkin, di mana evaluasi adalah suatu proses untuk meyakinkan keputusan, mengumpulkan informasi sehingga dapat disusun laporan bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Yang ketujuh, konsep Green Cohort, di mana mengumpulkan 3 jenis evaluasi. Yang pertama, desain evaluasi set, yang kedua, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, yang ketiga, desain eksperimental dan desain kuasi eksperimental. Selanjutnya yang ke-8, konsep ilmuniatif, di mana konsep ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka di peserta didik. Hasil evaluasi lebih bersifat deskriptif dan berinterpretasi. Yang ke-9, konsep responsif, di mana konsep ini juga menekankan pada pendekatan kualitatif naturatif
Evaluasi diartikan sebagai pemberian makna atau melukiskan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berminat dan berkepentingan dengan program. Dan yang terakhir, konsep studi kasus, di mana konsep ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain terfokus pada kegiatan kurikulum di suatu sekolah, di kelas, atau bahkan hanya kepada seorang kepala sekolah atau guru. Selanjutnya, kedudukan evaluasi kurikulum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, kedudukan evaluasi dalam pengembangan kurikulum bagi kualitas masyarakat masa kini dan masa depan. Maksudnya dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan, peran kurikulum dalam pendidikan formal untuk membentuk masyarakat di masa kini dan masa depan hanya bisa didapatkan di sekolah sangatlah strategis. Bahkan kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Kemudian yang kedua, kedudukan evaluasi kurikulum di dalam pengembangan kurikulum untuk kualitas masyarakat di masa kini. Di mana bagi guru hasil evaluasi kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Sedangkan bagi kepala sekolah dan pengawas berfungsi sebagai pedoman supervisi atau pengawasan. Sedangkan bagi orang tua, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan, sehingga bagi siswa evaluasi dan pengembangan kurikulum menjadi pedoman dalam pembelajaran. Yang ketiga, kedudukan evaluasi kurikulum di dalam pengembangan kurikulum untuk kualitas masyarakat di masa depan. Di mana kedudukan evaluasi di dalam pengembangan kurikulum yang ini memperlihatkan tuntutan masyarakat dan rencana bangsa untuk kehidupan masa mendatang dengan melakukan evaluasi dan pengembangan, di mana kedudukan evaluasi kurikulum di dalam pengembangan kurikulum untuk kualitas masyarakat di masa depan sangatlah konstruk. Kemudian kedudukan evaluasi dalam pengembangan kurikulum dalam segi tantangan, di mana kedudukan evaluasi dalam pengembangan kurikulum dari segi tantangan berfungsi untuk menjawab tantangan-tantangan atau permasalahan dalam evaluasi serta dalam pengembangan kurikulum di tingkat evaluasi. Selanjutnya, kedudukan evaluasi dalam pengembangan kurikulum pada tahap standar isi dan standar kelulusan, di mana dalam standar isi dan standar lulusan bisa dilihat dari kedudukan evaluasi pengembangan kurikulum standar isi, yaitu berkaitan dengan relevansi materi pembelajaran dengan tujuan sehingga dapat memberi pengalaman belajar. Sedangkan untuk standar kompetensi lulusan bisa dilihat dari kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang keenam, kedudukan evaluasi dalam pengembangan kurikulum di bidang ide kurikulum, di mana ide atau konsep kurikulum mempunyai kedudukan evaluasi di dalam pengembangan kurikulum yang mempunyai sifat dinamis. Artinya akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat, kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Selanjutnya, kedudukan evaluasi dalam pengembangan kurikulum di bidang dokumentasi kurikulum dan pengembangan silabus. Di mana dokumen tolong admit yang belum masuk, Rizka. Yang belum masuk masih ada Haji sama Cici dan Pak Amir, tolong di admit. Baiklah, kita lanjutkan, yaitu kedudukan evaluasi dalam pengembangan kurikulum di bidang dokumentasi kurikulum. Yang pertama yaitu di bidang dokumentasi kurikulum, di mana dokumen kurikulum merupakan realisasi dari dimensi kurikulum sebagai ide, aspek-aspek yang penting perlu dibahas antara lain pengembangan tujuan dan kompetensi, struktur kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, serta organisasi dalam kurikulum. Kemudian yang silabus, di mana silabus didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar atau pokok-pokok isi dari pembelajaran, sehingga silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai. Yang kedelapan yaitu kedudukan evaluasi dalam pengembangan kurikulum di bidang kurikulum sebagai proses, di mana kedudukan evaluasi dalam kurikulum pengembangan sebagai proses ada 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, di mana proses perencanaan
pelaksanaan yang menyangkut perumusan tujuan dan kompetensi serta memperkirakan cara penyampaian tujuan dan pengembangan dan pembentukan kompetensi tersebut. Kemudian tahap pelaksanaan di mana proses pelaksanaan adalah proses yang memberikan kepastian bahwa program pembelajaran telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan. Kemudian tahap penilaian, di mana proses penilaian yang sering juga disebut pengendalian atau evaluasi dalam pengendalian. Kemudian selanjutnya kedudukan evaluasi dalam pengembangan kurikulum di bidang hasil kurikulum, di mana proses pengembangan kurikulum adalah hasil kegiatan yang menghasilkan kurikulum baru melalui langkah penyusunan, pelaksanaan, dan penyempurnaan kurikulum atas dasar penilaian yang dilakukan selama kegiatan pelaksanaan kurikulum. Dan hal tersebut bisa dikatakan bahwa terjadinya perubahan-perubahan kurikulum mempunyai tujuan untuk perbaikan. Selanjutnya model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum ini juga terdiri dari 10 model, yaitu yang pertama evaluasi kurikulum model penelitian, di mana model evaluasi kurikulum yang menggunakan penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Yang kedua, model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan, di mana dalam model ini evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga, model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan, di mana model ini dikembangkan oleh Michel Stim yang cara kerjanya berlawanan dengan model evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Selanjutnya, yang keempat, model campuran multivariasi, di mana model campuran multivariasi adalah strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari beberapa model evaluasi kurikulum. Yang kelima, model evaluation program for innovation kurikulum, di mana model ini menggambarkan keseluruhan program evaluasi kurikulum dalam sebuah kubus. Yang keenam, model CHIP, di mana model ini memandang bahwa kurikulum yang dievaluasi adalah sebuah sistem, maka apabila evaluator telah menentukan untuk menggunakan model CHIP, maka kurikulum ini dapat digunakan. Yang ketujuh, model Pendidik, di mana merupakan 3 tahap evaluasi. Yang pertama, tahap persiapan, tahap pengumpulan, dan tahap penilaian. Selanjutnya, model pendekatan proses, di mana evaluasi kurikulum model pendekatan proses ini tumbuh dan berkembang secara kualitatif, sehingga hal itu menjadi hal yang penting. Yang ke-9, model evaluasi kuantitatif, di mana model kuantitatif ditandai oleh ciri yang menonjol dalam penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme. Dan yang ke-10, model evaluasi kualitatif, di mana ciri khas dari model evaluasi kualitatif adalah selaku menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Baiklah, itulah materi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi saran. Kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan saran, dipersilakan. Sekali lagi, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan saran, dipersilakan. Mantap tuh, Kak. Iya, dipersilakan, Pak. Untuk memberikan saran. Ini Sudah. oke. Sudah mantap, Rizka, pemaparan dan juga materinya.
Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin kita lanjut saja kepada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya, Rizka. Iya, silakan Kak Nining. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miratil Isna ini ingin bertanya kepada pemateri, di mana pada malam hari ini pemateri sudah memaparkan materi mengenai konsep evaluasi kurikulum. Dari beberapa konsep evaluasi kurikulum yang sudah pemateri jelaskan atau paparkan, di sini saya ingin bertanya, yaitu siapa saja objek dan instrumen yang digunakan dalam konsep pengukuran dalam kurikulum, dan teknik apa saja yang digunakan dalam konsep kesesuaian kurikulum sehingga hasil belajar dapat tercapai. Sekian, terima kasih, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Mungkin untuk sesi ini kita untuk penanya kita batasi aja 3 penanya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Ya, silakan Bang. Izin bertanya moderator. Iya, silakan Izin Bang. bertanya, Izin Rizka. bertanya. Izin bertanya, moderator. Silakan. Siapa tadi? Bang Hagi duluan. Silakan Bang. Baik, perkenalkan moderator, saya Hagi Arvelindo. Yang saya ingin bertanya, kedudukan evaluasi dalam kurikulum dari segi tantangan. Nah, jadi permasalahan seperti apa saja yang akan untuk menjawab tantangan dalam evaluasi kurikulum? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bang. Baiklah, selanjutnya. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Kak. Iya, silakan Kak. Kak. Iya, silakan Kak. Kak Dina, Rizka. Ya, silakan Kak, silakan. Iya, Kak Dina, silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Dina Ule ingin bertanya. Tadi pemateri sudah menjelaskan model-model evaluasi kurikulum. Yang ingin saya tanyakan, apa saja prosedur dalam model pendekatan proses evaluasi kurikulum? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak Dina. Baiklah, Bapak Ibu, untuk sesi kali ini kita 3 penanya aja saja dulu. Dikarenakan karena waktu Zoom-nya juga udah mau habis, saya akan mencoba menjawab dulu dan berpikir sebentar. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari
Kak Nining tadi, di mana pertanyaan dari Kak Nining yaitu siapa saja objek dan instrumen yang digunakan dalam konsep pengukuran dalam kurikulum dan teknik apa saja yang digunakan dalam konsep kesesuaian kurikulum. Baiklah, untuk objek sendiri yaitu objek evaluasi dalam model konsep pengukuran yaitu tingkah peserta didik yang mencakup hasil belajar kognitif, pembawaan, sikap, minat, bakat, dan juga aspek kepribadian peserta didik. Sedangkan instrumen yang bisa dilakukan dalam konsep pengukuran yaitu dengan tes tertulis dalam bentuk tes objektif yang cenderung dilakukan. Kemudian untuk teknik dalam konsep kesesuaian di mana teknik evaluasi yang digunakan tidak hanya tes dalam tulisan, lisan, dan pembuatan saja, akan tetapi juga non-tes seperti observasi, wawancara, dan skala sikap. Di mana konsep evaluasi, di mana teknik ini memerlukan informasi perubahan tingkah laku pada 2 tahap, yaitu sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Itulah jawaban dari saya. Dikembalikan kepada Bapak Ibu. Bagi yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Kak Nining, dipersilakan. Sekali lagi, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak ada, dikembalikan kepada Kak Nining. Apakah Kak Nining sudah paham? Baiklah, terima kasih Rizka atas jawabannya. Saya paham. Baiklah, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bang Hagi tadi, di mana pertanyaannya kedudukan evaluasi kurikulum dari segi tantangan. Jadi permasalahan yang dimaksudkan di sini menjawab tantangan dalam evaluasi kurikulum, permasalahannya seperti apa. Di mana kedudukan evaluasi dalam pengembangan kurikulum dari segi tantangan berfungsi untuk menjawab tantangan-tantangan permasalahan yang dimaksudkan dalam menyelesaikan permasalahan ini seperti digunakan untuk menjawab dan menyelesaikan tujuan pendidikan seperti apakah dapat tercapai atau tidak dan sesuai dengan rumusan dokumen kurikulum yang telah dibuat. Kemudian digunakan untuk permasalahan dalam menilai keseluruhan sistem kurikulum atau hanya komponen-komponen tertentu dalam sistem kurikulum tersebut. Apakah mengevaluasi keseluruhan sistem atau komponen-komponen tertentu saja, sehingga diperlukan persyaratan tertentu. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Dikembalikan kepada Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Bang Hagi, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada, dikembalikan kepada Bang Hagi. Apakah Bang Hagi sudah paham? Baik, terima kasih Rizka, saya sudah paham. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Dina, yaitu apa saja prosedur dalam model pendekatan proses evaluasi kurikulum. Prosedurnya yaitu yang pertama pengumpulan data dari berbagai sumber, misalnya kepala sekolah atau madrasah, guru, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, menganalisis data setelah data terkumpul dan berbagai sumber. Kemudian pengambilan keputusan dan berpijak pada kelebihan dan kekurangan suatu kurikulum sehingga akan melahirkan pemikiran alternatif untuk perbaikan atau inovasi kurikulum. Itulah jawaban dari saya. Dikembalikan kepada Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada, dikembalikan kepada Kak Dina. Apakah Kak Dina sudah paham? Terima kasih atas jawabannya Rizka, saya cukup paham. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup saja atau gimana, Ketua? Gimana Bapak Ibu?
Waktunya masih lama ya, Kak? Tadi kata Bang Fahmi katanya cuma 30 menit, makanya dikerjain. Waktu 40 menit, Kak. Masih ada. Waktunya 40 menit, Pak Amirul. Oh, masih ada waktu ya. Ada waktu. Selagi masih ada waktu, kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, sepertinya Pak Amir ingin menambahkan, kepada Bapak dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih Rizka. Ini bukan hanya sharing-sharing saja. Jadi pernah saya terbaca bahwa salah satu kegagalan daripada evaluasi itu, ini menyambung yang pertanyaan Pak Hagi tadi itu, adalah guru itu enggan melakukan persiapan dalam mengajar. Nah, itu menjadi punca kegagalan dari pelaksanaan kurikulum itu, termasuk evaluasi. Nah, ini mungkin minta masukannya nih, seperti apa kira-kira dari Rizka dan juga kawan-kawan yang lain. Gimana Pak Kasmi? Ya, Pak Amirul. Itu tadi bahwa saya pernah terbaca bahwa masuk kegagalan dalam implementasi kurikulum termasuk evaluasi adalah guru itu enggan melakukan persiapan dalam mengajar, sehingga termasuk kegagalan evaluasi itu ya, karena persiapannya kurang matang, sehingga bisa saja tujuan pembelajaran itu tidak tercapai, materi tidak tercapai, sehingga hasil evaluasi juga tidak memuaskan. Jadi bukan karena mungkin siswa bermasalah, tapi persiapan gurunya ini yang kurang. Oke, Pak Amirul. Saya coba menanggapi Pak Amirul dari pembahasan Pak Amirul itu tentang kegagalan evaluasi kurikulum. Sebenarnya itu bukan sebuah permasalahan yang rahasia lagi, Pak Amirul. Mungkin kalau dipresentasikan dari guru-guru yang ada di se-Indonesia ini, menurut tingkat satuannya, mungkin tingkat satuan pendidikan SD atau SMP atau SMA, kita ambilnya segi SMA dulu ya. Itu mohon maaf Pak Amirul, pada umumnya guru-guru yang sudah senior itu memang ada sedikit kendala dari persiapan tentang kurikulum atau tentang aplikasi kurikulum itu, terutama di IT. Kenapa? Itu kebanyakan guru senior itu, mohon maaf Pak Miro, kita ini kan termasuk guru senior ya, itu kebanyakan memang agak terlalu kaku dengan IT dengan sekarang ini. Sedangkan semua kurikulum atau bahan-bahan atau media perangkat kurikulum itu atau media ajar itu semuanya berbentuk IT sekarang ini. Itu sudah semuanya, nggak ada lagi manual. Disinilah salah satu, kalau saya menganalisisnya, salah satu kenapa guru sekarang tuh banyak nggak siap di IT inilah. Kenapa? Mereka itu agak kaku atau agak lambat menerima tentang bagaimana cara membuat bahan ajar atau persiapan kurikulum untuk dia ngajar di lokal. Sehingga mereka masih membawa gaya lama, Pak Amirul. Jadi untuk semua itu bukan rahasia lagi. Itu mungkin kalau dipresentasikan itu masih ada kira-kira 30% guru-guru senior itu yang Bapak Amirul bilang tadi itu tidak ada persiapan untuk ngajar gitu. Ibaratnya dia bawa gaya lama gitu. Sedangkan sekarang sudah IT ini gitu. Apalagi sekarang ini
untuk ngajar tuh memang dituntut IT Pak Emirul. Kayak Zoom sekarang buat media ajar seperti saya ini Pak Emirul kan. Untuk buat media ajar tuh memang nggak susah sekarang Pak Emirul. Tentang bagaimana membuat video pembelajaran yang kayak program based learning, video pembelajaran tentang project based learning gitu kan, sehingga bisa nanti bahan ajar itu diserahkan atau disebarkan ke murid-murid. Pada umumnya itu memang guru-guru ini bukan sedang merendahkan guru-guru yang sudah tua Pak Mirul ya. Itu memang itulah kenyataan di lapangan gitu pada umumnya gitu. Jadi inilah yang sekarang lagi digiatkan oleh pemerintah, seperti ada sekarang guru penggerak gitu kan, guru apalagi guru hebat gitu, meminta semua guru itu atau kepala sekolah itu mengirimkan guru-gurunya atau perwakilan gurunya untuk diberi bimtek, lalu nanti mereka yang sudah diberi bimtek itu nanti pergi ke kampung masing-masing atau daerah masing-masing, disebarkanlah atau diapakanlah apa yang didapatkannya, terutama bagi guru yang memang lambat menerima teknologi ini gitu Pak Mirul. Jadi persiapannya itu di teknologinya lah Pak Mirul, tapi kalau masalah pengalaman mereka belajar itu bukan udah ancang jempol Pak Mirul. Jadi di sanalah mereka lambat aplikasi tentang kurikulum itu. Bukan mereka tapi memang itulah keadaan mereka gitu Pak Mirul. Sekian Pak Mirul. Terima kasih Pak Mirul. Boleh sedikit berkomentar Pak Rizka? Ya. Sama Rizka fokusnya kita nih. Ya. Kayaknya kalau menurut saya kan bahasan kita ini kan konsep evaluasi kurikulum. Jadi mungkin berbeda dengan evaluasi pengajaran di kelas gitu. Jadi bagaimana pemerintah melakukan evaluasi terhadap program yang dipakai di sekolah gitu. Jadi mungkin pelaksanaan evaluasinya nggak gagal, tapi barangkali hasilnya yang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Mungkin kalau evaluasinya kan mungkin melalui Dinas Pendidikan sudah dilakukan oleh pemerintah atau melalui pengawas untuk pelaksanaan evaluasi kurikulumnya. Tapi kalau hasilnya mungkin yang belum sesuai dengan yang diharapkan, mungkin ya